Salam sejahtera para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali bisa bertemu di dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Ketika menjalankan misi Yesus di perkotaan, banyak yang mengambil peran sebagai Yunus, alias melarikan diri, menolak, karena perkotaan itu sulit dengan tantangan-tantangannya. Bagaimana kita memastikan kita tidak berada dalam posisi Yunus? Bagaimana kita menerima panggilan tersebut seperti apa yang Alkitab ceritakan. Kita akan membahas semuanya ini bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Dwi Yuniarto, Direktur Komunikasi Daerah Jawa Tengah. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Halo Mbak Ivy. Terima kasih sudah hadir di pelajaran ke-11 dengan judul Misi Kepada Yang Belum Dijangkau, bagian kedua. Semoga pemirsa masih ingat pembahasan kita untuk bagian yang pertama. Kalau sudah lupa, boleh disaksikan kembali videonya. Dan kali ini kita akan fokus kepada penjalanan misi Tuhan Yesus di perkotaan. Sebelumnya kita akan sapa dulu para pemirsa kita yang sudah menyampaikan salam di kolom komen. Kalau saya lihat banyak sekali para pemirsa yang baru, nama-namanya. Saya akan sampaikan beberapa ke Pendeta Dwi terlebih dahulu, dari Remis Matimbang, Gereja SDA Tingkalanon, Kota Marudu di Sabah, mengatakan amin, puji Tuhan. Lalu akun EVMCE mengatakan puji Tuhan maksud saya, atas pekabaran firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Dari Ripka Tangkuman, di Tondano, Sulawesi Utara. Shalom, puji Tuhan untuk pelajaran yang begitu berharga. Dan juga Kun Siong Loting, Gereja SDA Taginambur, Kota Marudu di Sabah. Terima kasih atas pelajaran Sabat ini. Bagaimana Pendeta Dwi menanggapi salam dari pemirsa yang ada di luar negeri, yang ada di timur Indonesia, dan juga yang di barat Indonesia? Silakan. Baik, terima kasih. Senang sekali untuk saudara-saudara pemirsa setia yang menyaksikan acara pembahasan Sekolah Sabat dan juga dengan bertambahnya orang-orang yang baru. Jadi selamat datang, selamat bergabung di acara tayangan pelajaran diskusi Sekolah Sabat ini. Ya, terima kasih sekali Pendeta Dwi yang sudah menyempatkan waktu juga di akhir tahun ini. Saya tahu sibuk ya, rapat-rapat dan juga merencanakan ke depannya, tapi puji Tuhan kita masih bisa bertemu dengan para pemirsa kita. Pendeta Sony Situmorang, ada nama-nama baru yang lebih banyak lagi. Dari Jayapura, Papua, Bapak Jakub Tembesing. Dari cabang Sekolah Sabat Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, ada Sampoy Santuy. Begitu juga dengan Selvan Malawau, Hutauruk DV, dan juga Jemaat Pulau Peling di Sulawesi Tengah, Nelce Satanga, dan juga Jemaat Bukit Perdamaian di Sumba oleh Christina Lende. Puji Tuhan atas pekabaran yang disebarluaskan, kata beliau. Silakan Pendeta Sony dengan tanggapannya. Bagi para hamba Tuhan tadi, saya sebutkan nama-nama Pak Yakob, terus dari Kalimantan Timur, ada juga Pak Utauruk, Pak Salfon, Ibu Melce, dan yang lainnya. Terima kasih untuk setia menyaksikan program ini. Kami harapkan kita terus boleh mengikutinya dan supaya menjadi berkat bagi orang lain, tolong di-share dan dibagikan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Amin. Terima kasih sekali untuk kebersamaannya bersama kami dari minggu ke minggu. Sebelum Pendeta Dwi akan berdoa bagi kita, saya bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ke-11 dengan judul Misi Kepada Yang Belum Dijangkau, bagian 2, terdapat di dalam Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pendeta Dwi, silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Kami akan belajar pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan kiranya Engkau memberkati, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberi kami pengertian dan menuntun hidup kami untuk berjalan dengan Tuhan dari sehari ke sehari. Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati kami semua yang hadir dalam diskusi pada saat ini dan juga teknologi yang kami gunakan, biarlah Tuhan Engkau memberkatinya supaya lancar semuanya. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Terima kasih Pendeta Dwi. Para pemirsa, kami tetap tunggu pendapat dan juga pertanyaan saudara-saudara sambil diskusi ini berjalan. Boleh silakan ditinggalkan komennya di bawah dari video ini, dan kami akan dengan senang hati membacakan dan juga menanggapinya di kesempatan-kesempatan mendatang. Baiklah, kita akan buka Alkitab kita lebih banyak kepada misi dari Yesus sendiri, tapi kita juga akan lompat ke sana-sini untuk melihat contoh-contoh dan juga firman Tuhan lainnya. Hari Minggu berjudul Misi kepada Wilayah Seberang. Di sini kita melihat bagaimana Yesus membawa murid-muridnya ke Tirus dan Sidon. Kenapa? Begitu pertanyaannya, Pendeta Dwi ya. Apa yang menjadi latar belakang dari Sidon dan Tirus, dan apa yang mau Tuhan Yesus perlihatkan kepada murid-muridnya ketika mereka melewati dua kota tersebut? Silakan Pendeta Dwi. Baik, Ivy, terima kasih. Kita melihat terlebih dahulu latar belakang dari Tirus Sidon, ya, satu wilayah yang ada di luar dari Israel. Yesus membawa murid-muridnya untuk pergi ke Tirus Sidon. Nah, kalau kita mendengar di Perjanjian Lama kata Tirus Sidon, ini adalah sebuah tempat yang erat kaitannya dengan seorang ratu yang terkenal dengan penyembahan berhalanya, yaitu kalau kita pernah mendengar Isabel, istri dari Ahab yang berasal dari Tirus Sidon, di mana ada seorang nabi yang pernah diutus ke tempat ini, justru ke negeri musuhnya. Jadi kita bisa membayangkan, kita bisa mengerti bagaimana kota ini atau tempat ini yang dipenuhi dengan penyembahan-penyembahan berhala. Ya, bahasa sekarang itu orang mengatakan ini bangsa kafir, ya, atau orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kita bisa melihat bahwa murid-murid Yesus diajak untuk keluar dari biasanya dari zona mereka berada di sekitar Israel, ya. Sekarang dia harus keluar, ya. Mereka harus menjangkau orang-orang yang di luar. Jadi ini sebenarnya petunjuk praktis atau petunjuk di lapangan yang mau diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kami mengenal di kegiatan kami di Fakultas Teologi ya, di Universitas Advent Indonesia ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi ini seperti kegiatan field trip, gimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, ayo kita menjangkau keluar, bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk Israel, tetapi keselamatan itu juga untuk orang-orang yang bukan orang Israel atau di luar Israel. Jadi itu untuk yang saya bisa sampaikan latar belakangnya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Saya ingat di episode yang lalu Pendeta Sony Situmorang juga mengatakan 160 SKS yang dijalani di UNAI tidak semuanya dipraktekkan juga pada akhirnya begitu ya, karena tergantung dari field ataupun daerah di mana kita melayani, kita juga harus belajar beradaptasi dari situ. Dan juga bagaimana kita lihat di sini Tuhan Yesus ingin memperlihatkan bahwa ada orang-orang yang dengan sengaja menguji iman mereka, begitu ya, dengan segala kepercayaan mereka, dan juga keriwetan pernikahan antar budaya yang akhirnya membawa orang-orang tersebut jauh daripada Tuhan dengan penyembahan berhala dan lain-lain. Terima kasih Pendeta Dwi. Di sini ada satu kalimat yang mau saya highlight, Pendeta Sony Situmorang. Paragraf kedua terakhir dikatakan, ketika kita melintas budaya, maka prasangka dan kefanatikan kita akan ditantang. Sebenarnya itu yang terjadi di perkotaan kan, dengan banyaknya budaya dan juga pemahaman orang, kadang ada kalimat yang mengatakan jangan fanatik-fanatik amat lah begitu ya. Itu maksudnya apa Pendeta? Karena Yesus mengajar kita untuk lebih open minded, jangan terlalu fanatik, jangan terlalu berprasangka, kamu harus lihat perbedaan ini. Silakan Pendeta Sony dengan tanggapannya. Baik, kalimat tersebut merupakan satu statement yang ditulis oleh kumpulan penulis misi global dengan menggunakan contoh Yesus ingin memperkenalkan bahwa murid-murid mempunyai tugas bukan hanya kepada orang Yahudi, bukan hanya kepada orang Ibrani, tapi juga kepada orang non-Yahudi. Dan salah satu yang paling relevan yang mereka kunjungi adalah apa? Sidon ya, Tirus dan Sidon. Nah, ketika tadi Ivy mengatakan bahwa lintas budaya memiliki tantangan tersendiri, nggak bisa dipungkiri kalau prasangka atau prejudis, bahkan kefanatikan apa akan terjadi. Kita ambil contoh di negara kita.
Nggak bisa. Ketika Anda mencoba lintas budaya, begini, ada daerah-daerah tertentu di wilayah Indonesia yang sangat sulit dimasuki oleh pekabaran Injil ya. Saat kita berpenetrasi sangat sulit. Contoh, salah satu cikal bakal pergerakan Advent dimulai di kota mana? Ivy? Padang, oke? Padang. Karena budaya mereka itu sangat kuat. Tapi ini Yesus bawa mereka ke sana untuk apa? Untuk sebuah misi bahwa untuk menentang prasangka dan kefanatikan. Bahkan dikatakan memberikan contoh. Atau biar lebih jelas, Ivy boleh baca paragraf 1, 2, 3, 4. Paragraf kelima dan keenam. Itu jawabannya. Ya. Namun, terlepas dari sejarah kekafiran, penyembahan berhala, dan pengaruh negatifnya terhadap bangsa pilihan, Yesus masih membawa murid-muridnya ke daerah-daerah ini. Dengan cara ini, dia memprakarsai bagi mereka sebuah misi perkotaan lintas budaya, dan ini menentang prasangka dan kefanatikan mereka, dan memberikan contoh bagi murid-muridnya cara melakukan misi perkotaan yang menyeluruh bagi semua budaya dan bangsa. Banyak tantangan yang dihadapi oleh misionaris Advent di perkotaan, termasuk diantaranya masalah kesehatan dan lingkungan. Yang lainnya termasuk biaya hidup yang tinggi, rasisme, kefanatikan, nasionalisme, dan pembatasan kebebasan beragama dan berekspresi. Namun demikian, terlepas dari kendala-kendala ini, kita harus bekerja untuk kota-kota itu. Kalimat terakhir, itulah yang harus dilakukan. Ada masalah, ada problema, banyak tantangan. Tapi Tuhan katakan kita harus bekerja. Karena misi apa? Misi Allah, misi saya. Saya mau garis bawahi sedikit. Terkadang kita dibebani oleh target ya, Ivy ya, Pastor Dwi ya. Semua target. Oke, target perlu. Namun yang terpenting dan terutama apa? Willingness, kemauan kita itu apa? Menjalankan misi. Sehingga budaya, kemudian cara berpikir yang fanatik, dan juga pola hidup, gaya hidup bisa kita lewat. Sama seperti perjalanan pekan lalu, Paulus beradaptasi dengan daerah di mana dia mau menginjil. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Para pemirsa boleh lanjutkan pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Jadi melihat isu-isu yang ada di perkotaan, isu apa yang bisa menjadi pelayanan dan juga cara kita menyampaikan kebutuhan orang selama kita ada di kota. Baiklah, kita akan maju ke hari Senin dengan judul menjangkau orang banyak. Nah, Pendeta Dwi, kalau kita sudah melihat, ternyata masanya banyak ya, kadang niat sudah ciut duluan, seperti itu. Nah, ketika kita mau melayani, menjalankan misi Yesus di perkotaan, apa yang harusnya menjadi modal? Dan ini yang kita lihat dari Yesus. Ketika Yesus melihat banyak orang, dia tidak takut, malahan dia bagaimana? Begitu, silakan Pendeta Dwi. Baik, terima kasih. Jadi, kita melihat sejak semula bahwa Allah ini adalah Allah yang penuh dengan kasih. Ya, diceritakan di Perjanjian Lama bagaimana Abraham juga digunakan oleh Tuhan untuk menjangkau untuk semua orang sehingga seluruh bumi itu harusnya mendapat berkat melalui Abraham, dan kasih yang sama sampai ke, kalau kita belajar sekarang ini tentang Perjanjian Baru ya, itu belajar tentang kasih yang sama. Inilah yang Yesus mau sampaikan. Makanya di pelajaran sekolah sahabat kita hari Senin itu ada kalimat yang berbunyi begini, Yesus digerakkan oleh belas kasihan kepada orang-orang banyak. Ya, sama seperti yang ditemukan di kota-kota. Jadi di dalam Lukas 19 ayat 41 itu menggambarkan bagaimana Yesus menangis bagi Yerusalem di sana dikatakan. Jadi latar belakangnya adalah Yesus mengasihi kota-kota ini. Kita membaca mungkin di bagian pendahuluan bahwa penduduk dunia ini nanti sampai 2050 akan diprediksi menjadi 65% tinggal di kota besar. Ya, kita bayangkan bagaimana manusia ini akan lebih banyak yang tinggal di kota besar daripada di pedesaan. Jika Allah tidak mempunyai rencana untuk menjangkau kota-kota, bayangkan betapa mengerikannya dunia ini. Mereka yang hidup di kota tidak punya pengharapan untuk keselamatan. Itulah sebabnya, karena kasih Allah ini,
maka dia bukan hanya menyelamatkan orang-orang yang di pedesaan, tetapi dia juga menyelamatkan orang-orang yang ada di kota-kota besar. Karena sebagian penduduk akan tinggal di kota besar. Bukan hanya untuk orang Israel, tetapi juga di kota-kota yang ada di seberang, di luar Israel. Jadi dasarnya adalah belas kasihan. Bagaimana dengan kita? Ya, jika kasih Kristus itu ada di dalam diri kita, maka itu akan mendorong kita, akan mengajak kita, apapun rintangannya, karena kasih Allah itu sudah tertanam dalam setiap diri seorang, ya, diri misionaris, diri pribadi kita masing-masing yang mengikut Yesus. Maka tadi Pendeta Sony katakan tantangannya ada, pasti ada. Ya, tadi disebutkan masalah prasangka, kefanatikan, ya, nasionalisme dan yang lain sebagainya. Tetapi ini kita akan menyampaikan di lintas budaya di dalam misi Tuhan ini untuk menjangkau kota-kota. Dasarnya adalah berdasarkan kasih Allah. Terima kasih Pendeta Dwi sudah menggambarkan keseimbangan dari pelajaran sekolah sahabat kita, begitu ya. Ya, kita belajar hal-hal yang metodis, kita diajarkan untuk begini gitu ya cara-caranya, tapi motifnya juga kita dilihat bagaimana Yesus dengan kasih. Semoga itu yang kita juga renungkan dan dapatkan supaya niat di dalam hati itu lebih tinggi karena kasih Yesus kepada kita juga sangat besar. Terima kasih. Pendeta Sony, kita melihat di sini bahwa Yesus dalam kebijaksanaannya membawa murid-murid ke Sidon dan Tirus karena dia tahu orang-orang yang ada di kota tersebut dan orang-orang yang mengikuti mereka selama perjalanan mereka itu sebenarnya datang dari kota-kota yang berbeda, gitu ya. Boleh kita sekarang berada di Jakarta, saya dan Pendeta Sony di Jakarta, Pendeta Dwi ada di Salatiga, gitu ya. Walaupun mayoritas orang Jawa karena di kepulauan Jawa, tapi orang yang tinggal di kota tersebut kan banyak, begitu ya. Dan bagaimana Pendeta Sony melihat maksud Yesus bahwa ketika kita bawakan misi Yesus di perkotaan, sebenarnya kita sedang membagikan firman tersebut ke banyak kota-kota, karena orang ini kan pasti ada keluarga di kotanya masing-masing, begitu ya. Silakan Pendeta dengan tanggapannya. Ketika pemirsa sering mendengar khotbah di atas bukit, datang 5.000 orang, ada juga 4.000 orang. Lalu wanita yang berpendarahan disebutkan dia harus melewati gerombolan orang. Bahkan saya pernah katakan bahwa Yesus merupakan public figure pada saat itu. Atau rising star, seorang yang tidak dikenal, ditolak di tempatnya dan bisa membuat banyak mujizat. Nah, ketika para bisa baca paragraf ke-3, 4, khususnya nanti buka Matius pasal 4, maka mereka yang saya mendengar itu dari kota-kota kecil di sekitar Galilea, dari Danau Galilea. Kalau para pemirsa pernah ke Tiberias, itu kota terdekat dari Danau Galilea, maka di sepanjang pantai danau tersebut banyak kota-kota, dan inilah dia. Kenapa sampai Yesus bawa murid-murid ke sana? Tadi sudah diterangkan, ya. Benar, memang menginjil kepada budaya itu, lintas budaya itu penting, sangat penting. Hanya masalahnya, kenapa sampai penulis pelajaran menyinggung hal tersebut? Dia ingin agar kasih Yesus ditonjolkan di sini. Benar, Pastor Dwi tadi sudah katakan belas kasihan kepada orang banyak. Artinya sama seperti sekarang para gembala tidak cukup hanya berkhotbah ya, Pastor Dwi ya. Kalau gembala jemaat perlu juga dilawat, lebih mengenal satu sama lain. Saya melihat ini bagaimana Yesus pergi ke kota-kota untuk melawat mereka. Bahkan nanti di bagian akhir dikatakan ketika dia capek, dia pergi beristirahat. Nah, masalah pertama yang harus dilakukan adalah ketika juru pelajaran sekolah sahabat hari Senin menjangkau orang banyak, sudah sejauh mana kita jangkau? Mungkin Ivy boleh baca paragraf terakhir, Ivy. Tapi yang bagaimanakah yang di bold? Bagaimanakah kita bisa menolong orang untuk melihat betapa sia-sianya di dalam dan di luar diri mereka sendiri, istana-istana yang indah serta pusat perdagangan, dan mengapa mereka membutuhkan Yesus? Ini mungkin pertanyaan yang simple, tapi ini mewakili ke 10 kota tersebut. Mengapa mereka membutuhkan Yesus? Saya tidak katakan mereka punya dewa, tapi saya yakin mereka punya keyakinan kepada masing-masing. Tapi ketika mereka melihat buahnya, maka mereka datang. Saya mau pastikan bahwa ketika mereka mendengar tentang Yesus, mereka melihat, menyaksikan apa yang dia buat, dia dan mereka pun datang. Bagaimana dengan kita?
Mari kita saksikan mengenai Yesus, supaya menjangkau orang lebih banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih sekali pendeta, itulah pembahasan kita di hari Senin, menjangkau orang banyak. Jadi jangan langsung ciut begitu ya, dengan kita menjangkau orang banyak maka pengaruhnya juga lebih banyak juga, dan itulah yang kita harapkan. Kita akan masuk ke hari Selasa dengan judul di Tirus dan di Sidon. Ada satu cerita yang diangkat di dalam Matius dan Markus. Ceritanya sama, tapi cara pembawaannya berbeda karena ternyata budaya pembaca Matius, maksud saya kitab Matius ya, dan juga budaya pembacaan kitab Markus itu berbeda. Nah, pendeta Bi boleh bawa kita ke sini bagaimana ternyata yang beradaptasi tentang budaya itu bukan cuma Paulus saja yang kita pelajari di episode lalu, tetapi juga murid-murid Tuhan, mereka tahu pendekatan terhadap budaya itu berbeda termasuk dalam tulisan mereka. Silakan pendeta. Baik, ya, pelajaran sekolah sahabat kita menuliskan dengan jelas ya untuk penulisan Injil, kitab Matius dan kitab Markus. Jadi kita lihat di sana komentarnya begini. Para ahli Alkitab percaya bahwa Injil Matius telah ditulis secara khusus untuk pembaca Yahudi. Ya. Markus telah ditulis secara khusus untuk pembaca orang di luar Yahudi. Jadi ini bisa menolong kita dalam memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi di paling tidak cara pandang orang Yahudi dan cara pandang orang yang bukan Yahudi. Nah, kita melihat bahwa dalam cerita yang sama ya ditulis dengan gaya bahasa yang berbeda. Di kitab Matius karena itu penekanannya untuk orang-orang Yahudi, sudah tentu cerita yang sama mempunyai penekanan yang berbeda. Di kitab Markus cerita yang sama ya, tetapi ditujukan kepada pembaca-pembaca non-Yahudi. Jadi itu mempunyai penekanan-penekanan yang berbeda cara pandang mereka dan bagaimana cara memperlakukan dalam cerita ini. Jadi ini latar belakang pembaca yang berbeda saja, Ivy, tapi menceritakan tentang kisah yang sama. Oke, mungkin demikian, Ivy. Ya, terima kasih pendeta sudah menekankan kembali pentingnya beradaptasi gitu ya, metode kita tergantung audiens ataupun pendengar kita siapa, seperti itu. Pendeta Sony, walaupun kita memiliki cara yang berbeda dalam mendekati orang dengan budaya yang berbeda, tapi pelajaran hari Selasa di bagian bawah, terutama yang bagian yang ditebalkan di paling bawah, ada satu ayat yang mau saya baca, 1 Yohanes 2 ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dengan arti bahwa walaupun metode berbeda, tapi kita harus tetap ingat begitu ya, bahwa kabar Injil ini memang untuk semua orang. Apa pentingnya pendeta kita samakan konsep dulu begitu, bahwa ini Injil untuk semua orang, terlepas dari budayanya, terlepas dari metodenya, ini pentingnya apa pendeta? Baik, sangat penting ketika kita menyadari bahwa Injil ini untuk seluruh dunia. Oke? 1 Yohanes 2:2 dikatakan dosa kita bahkan dosa seluruh dunia. Masalahnya adalah hanya kita sampai saat ini yang mengerti mengenai ini. Kenapa? Karena hanya kita yang mengimani sementara ini ya. Atau bisa kita katakanlah umat Kristen tahu semua mengenai hal ini. Tapi ketika mengarah kepada kebenaran yang seutuhnya kita perlu apa? Perlu lihat dari kacamata masing-masing. Nah, kenapa sampai pelajaran sekolah sahabat ini ditulis? Sebenarnya ini mau memotivasi kepada kita, hey, masih banyak tuayan tapi penabur apa? Sedikit. Itu sebabnya dia kasih contoh di Tirus dan Sidon. Coba di Tirus dan Sidon apa yang terjadi? Kalau para pemirsa baca paragraf ke-3, ke-4, dan ke-5, maka kita akan melihat bahwa Kristus tidak menjawab permohonan dengan wanita dengan segera untuk sembuh. Atau lebih jelas, Afi boleh baca paragraf terakhir, Afi. Tulisan Ellen G. White. Ya, Kristus tidak menjawab permohonan wanita itu dengan segera. Ia menerima utusan dari bangsa yang dihinakan ini sebagaimana cara orang Yahudi melakukannya. Dalam hal ini, ia merencanakan agar murid-muridnya mendapat kesan dengan melihat cara yang dingin
dan tidak berpengasihan yang digunakan oleh orang Yahudi dalam memperlakukan keadaan seperti itu, seperti yang ditunjukkan oleh penerimaannya akan wanita itu, serta cara yang penuh belas kasihan yang hendaknya mereka gunakan dalam memperlakukan kesengsaraan seperti itu, sebagaimana yang dinyatakan ketika pada akhirnya ia mengabulkan permohonannya. Ingat, Yesus menyembuhkan salah satu dari mereka. Nah, ini menggambarkan bahwa itu sangat penting, sangat penting. Ketika kita mengetahui misi ini buat seluruh dunia, bukan buat kita. Ketika kita mengetahui bahwa Yesus mati bukan hanya untuk dosa, tapi dosa seluruh dunia, maka tujuan kita harus sama. Itu apa? Sama seperti penulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mari kita lakukan misi di Tirus dan Sidon. Di mana itu Tirus Sidon? Di sekitar kita. Siapa itu? Yang berbeda latar belakang budaya. Bahkan tetangga kita itu bisa menjadi Tirus dan Sidon. Hanya masalahnya, apakah pelajaran hari Senin yang orang banyak bisa kita lakukan? Saya mau kita baca terus 1 Yohanes 2 ayat 2 dan berulang-ulang. Sehingga kita akan mengerti bahwa ini merupakan hal yang sangat penting yang harus kita ketahui dan kita akan laksanakan. Terima kasih, Evi. Terima kasih pendeta untuk penekanannya, penting sekali untuk kita resapi 1 Yohanes 2 ayat 2. Baiklah, kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul Suruhlah Ia Pergi. Banyak orang berpikir seperti pelajaran minggu lalu, Aeropagus, sepertinya Roh Kudus tidak ada di sana, begitu ya, karena itu adalah pusat entertainment, pusat pengetahuan di luar dari apa yang Tuhan sudah canangkan kepada orang Israel. Tetapi kita perlu dikuatkan, Pendeta Dwi, bahwa di perkotaan sekalipun kuasa Roh Kudus itu ada, walaupun perkotaan itu sombong gitu ya, banyak prasangka dan lain-lainnya. Kita mau belajar dari Petrus, bagaimana Petrus terbuka begitu pikirannya ya. Ternyata ketika kita merasa susah gitu melihat orang banyak, disitulah kuasa Roh Kudus bekerja di perkotaan. Silakan Pendeta Dwi. Baik, terima kasih Ivy. Menyambung seperti yang Ivy bacakan tadi menurut tulisan Ellen G. White ya. Ketika perempuan dari orang asing ya di luar dari Israel ini, bahasa di situ ya bangsa yang dihinakan lah, orang yang dihinakan. Yesus nggak segera menjawab. Dan ketika Yesus nggak segera menjawab itu bukan berarti Yesus tidak tahu untuk menjawabnya dengan segera. Tapi dia ingin mengetahui respon daripada murid-murid. Apakah respon dari murid-murid itu sama seperti orang-orang Yahudi pada umumnya, ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi yang menanggapi mereka dengan dingin. Dan ternyata sikapnya masih tetap sama. Jadi murid-murid yang sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus ya, yang sudah mengikut Yesus dari hari ke hari, melihat mujizat-mujizat Yesus, bagaimana cara pandang Yesus kepada semua orang, murid-murid pun masih memperlakukan dengan dingin. Itulah sebabnya dalam komentar dari cerita pertemuan Yesus dengan orang perempuan Fenisia ketika dia minta supaya anaknya disembuhkan dari kerasukan setan, justru apa tanggapan dari murid-murid pada waktu itu? Ya, jadi dia menyuruh, suruhlah dia pergi. Ya. Dan dalam cerita ini sebagaimana yang Ivy tadi katakan, bagaimana tanggapan Petrus? Petrus ini kan juga murid Yesus. Yang dia kadang-kadang ngomongnya ceplas-ceplos, ya sangat bersemangat. Ya, kita lihat latar belakangnya dia dari seorang nelayan begitu bersemangat, ya. Jadi Petrus pun masih berpikiran bahwa bangsa-bangsa lain ini nggak perlu diselamatkan sampai dia mendapat penglihatan. Ya, dalam penglihatan itu pelajaran sekolah sahabat kita mencatat dari buku Kisah 10 ayat 34 sampai 35, dia mendapat penglihatan tentang binatang-binatang yang ditaruh di dalam sebuah kain. Ya, ini sudah tentu Petrus mengetahui binatang-binatang yang dilihat ini yang turun dari sorga ini adalah binatang-binatang yang haram. Ya, Petrus disuruh makan, Petrus nggak mau, dan itu sampai 3 kali peristiwa ini. Ya, makanlah, tetapi Petrus katakan, masa aku akan makan makanan yang haram? Ya, ini makanan yang tidak pernah dia makan atau dia sentuh, tetapi ketika Tuhan mengatakan untuk memakannya, ya, dan akhirnya dia mulai menyadari, dia mulai mengerti bahwa penglihatan itu bukan dalam konteks makanan imamat pasal 11, tetapi menggambarkan tentang satu bangsa yang dianggap kafir, yang menurut Petrus tidak layak untuk diselamatkan. Tapi bagi Tuhan,
bangsa ini layak untuk diselamatkan. Semua bangsa ini berhak untuk memperoleh keselamatan. Jadi penglihatan ini tidak ada hubungannya dengan Imamat 11 tentang binatang yang haram dan binatang yang halal. Tidak ada hubungannya dengan itu. Tetapi Allah sedang mau memberikan gambaran ketika Allah saja tidak mengharamkan bangsa-bangsa kafir ini, mereka layak selamat. Kenapa kita manusia menganggap mereka tidak layak untuk diselamatkan? Jadi demikian. Terima kasih sekali Pendeta, sudah lebar dan sangat jelas menjelaskan gambaran yang penglihatan yang didapatkan oleh Petrus di kisah 10 tersebut. Ini pertanyaan yang akan menarik untuk dibahas di ruang diskusi sekolah sahabat juga, Pendeta Sony Situmorang, di paling bawah mengenai prasangka. Murid-murid saja, walaupun sudah 3,5 tahun, seperti yang dikatakan oleh Pendeta Dwi, tetap tidak beralih pikirannya begitu ya dengan prasangka mereka dengan bangsa-bangsa di luar Israel. Jadi pertanyaan di paling bawah, apa yang diajarkan Galatia 2 ayat 11-13 kepada kita sehubungan dengan betapa susahnya disucikan dari prasangka yang telah diajarkan sejak kita masih kanak-kanak. Karena sebelum kita melewati dinding prasangka ini agak sulit kita akan bisa melayani daerah perkotaan seperti murid-murid juga. Kenapa ada prasangka? Sebuah prasangka ada karena pikiran kita sudah dipenuhi oleh satu konsep. Tadi contoh, Petrus disuruh makan, konsep dia sudah ada. Dari kecil, sama seperti siapa ya, anak muda yang disuruh Tuhan, jualah hartamu, dan ada konsepnya. Dari kecil saya lakukan hukum A, semua hukum muda, jual harta dia gagal. Sama seperti Petrus juga. Nggak boleh makan, dari kecil saya nggak pernah menyentuh itu. Konsep sudah ada di pikiran, tapi kita nggak mengerti maksud Tuhan. Nah, kenapa prasangka itu muncul? Karena konsep yang sama. Ketika ada orang mengatakan, ini saya tidak sebut nama lah ya, ada satu istilah digunakan untuk satu kelompok yang sangat-sangat membela agamanya, saya tidak sebut nama. Kenapa? Mereka punya prasangka sementara, prasangka permanen, dan doktrin. Doktrin ini dibagi kecil-kecil jadi dogma-dogma. Saya mau katakan pada para pemirsa, di dalam doktrin ada dogma. Dogma-dogma inilah yang menjadikan kita mempunyai prasangka. Sama seperti Ivy. Tiba-tiba disuruh, tolong beliin pecel pada hari Sabat, mau enggak? Kenapa? Kita imani, kita yakini bahwa hari Sabat kita tidak bisa melakukan hal-hal yang Petrus sama sebenarnya, sama seperti itu. Makanya Yesus buka satu saya bukan katakan buka satu konsepnya itu dimasukkan di ke konteks apa yang dia buat. Coba Evi baca paragraf terakhir. Dengan sabar, Yesus mengajar murid-muridnya yang belum juga mengerti dengan benar bahwa rencana besar keselamatan dari Allah adalah untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu bangsa atau kelompok suku yang terasing. Roh Kudus bisa menolong kita untuk mengalahkan kecurigaan dan prasangka kita untuk menyelesaikan misi kita di kota-kota. Nah, figur Petrus di sini dilambangkan dengan kita, saudaraku. Yesus mengajar murid-muridnya. Karena ini udah masa kini, maka murid-muridnya, murid-murid yang terdahulu, dan kita juga yang belum mengerti dengan benar. Nah, kita tahu doktrin, tahu dogma, tapi belum mengerti benar rencana besar tersebut. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, malah saya pernah katakan di sekolah sahabat ini, kita sama seperti 10 anak darah ya, berulang-ulang ya. Merasa benar, udah pakai semuanya, pakai ornamen, atribut semuanya. Tapi ingat, ketika Roh Kudus, ini penting. 10 anak darah itu Roh Kudus ya, minyaknya. Ketika Roh Kudus mau kita terima, maka prasangka, prejudis, ataupun asumsi negatif akan bisa kita hilangkan. Intinya apa? Suruhlah ia pergi, itu kalimat yang gampang, suruh dia pergi. Masalahnya yang disuruh itu mau apa enggak? Ketika sampai kepada kita, saya mau apa enggak? Pas Ivy mau enggak? Dwi mau enggak? Tergantung. Jadi sekarang saya sebagai pendeta. Tapi apakah saya sebagai pendeta karena saya memang mau? Atau karena itu pekerjaan? Tapi intinya adalah Yesus selalu sabar untuk menceritakan rencana besar keselamatan tersebut bagi saudara dan saya semua. Terima kasih.
Terima kasih sekali Pendeta. Kita akan lanjut ke hari Kamis dengan judul Iman di Bumi. Ada tanda tanya di situ. Di sini Yesus sedang mencari iman yang bersinar walaupun berada di antara kegelapan. Seperti itu. Makanya disampaikan Lukas 18 ayat 8 mengenai iman. Dan akhirnya menjadi pertanyaan di pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Saya mau sampaikan ke Pendeta Dwi ini ya. Mengenai Lukas 18 ayat 8 yang berisi, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apa yang Yesus maksud dengan pertanyaan retorika ini? Apakah iman dan kepercayaan berbeda? Bisakah kita memiliki kepercayaan yang benar, tapi kedapatan nanti ketika anak manusia datang, tidak ada iman, katanya. Boleh Pendeta Dwi jelaskan apa yang Yesus maksud dalam pertanyaan ini? Baik, terima kasih Ivy. Jadi iman yang dituntut di sini adalah iman yang benar, yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya kita mengaku percaya kepada Yesus, karena kalau kita membaca dari kelengkapan buku Injil atau semua yang ditulis di dalam Alkitab, bukan hanya orang yang percaya saja, tetapi dia harus melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Jadi kita harus percaya sepenuhnya dan melakukan apa yang difirmankan oleh firman Tuhan. Jadi kategori iman di sana percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus ini. Jadi di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini hari Kamis diberikan contoh-contoh Yesus mendapati iman di bumi. Ya. Dan iman di bumi ini yang dia temukan sebagaimana yang Ivy katakan ternyata ada di kota-kota walaupun ya dia bersinar di tengah-tengah kota yang penuh dengan kegelapan. Nah, contoh di situ di Kapernaum Yesus menonjolkan iman di bumi. Ya, jadi dia menemukan di sana dalam kisah Matius 8 ayat 10 sampai 13 ya. Kita bisa melihat seorang perwira ya. Ini perwira ini bukan orang Israel, sudah tentu perwira karena dari di luar orang Israel. Jadi perwira ini orang Roma yang dia mempunyai hamba ya, hambanya ini sakit lalu dia memohon pertolongannya kepada Yesus Kristus. Ini kan memerlukan iman. Karena kalau nggak ada iman di situ nggak bisa sembuh. Dan ternyata perwira ini beriman, ya, percaya. Lalu contoh yang berikutnya, ya, selain pada hamba perwira ini, ya, Yesus juga menemukan iman di bumi. Ada cerita mengenai 4 orang sahabat yang membuka atap dalam satu pertemuan di mana mereka susah masuk ke rumah itu, sehingga 4 orang ini dengan imannya, ya, iman yang luar biasa ini, punya ide yang mainstream lah. Dia buka atapnya, diturunkan pas di hadapan Yesus. Ini membutuhkan iman. Ya. Lalu ada cerita juga mengenai Bartimeus yang buta. Jadi ketika orang banyak datang dan melewati di tempatnya, dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Walaupun dia ditekan oleh orang banyak, Bartimeus, diam, diam, diam. Tetapi dia tetap bersemangat berteriak, ya, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dan ini membutuhkan iman. Jadi di tengah-tengah orang yang bukan orang Yahudi ini pun Yesus menemukan iman. Ya, Yesus menemukan iman. Tapi jangan sampai yang terjadi sebaliknya di pelajaran sekolah sahabat. Ya, di antara murid-muridnya beberapa kali Yesus berkata tentang Israel, "Hai kamu orang yang kurang percaya." Sebuah pelajaran bagi kita. Kita belajar Alkitab dari pagi, ya, petang, hari Sabat, Rabu malam, dan setiap hari kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Tetapi jangan itu hanya sekedar saja. Tetapi iman yang tertanam dalam, sehingga pada waktu Yesus datang nanti, bisa didapati di sana. Yesus menemukan imanmu di bumi. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta untuk penguatannya. Jadi Yesus mengatakan di sini ada iman di bumi yang harus kita cari di perkotaan gitu ya. Jangan sampai kita yang nggak beriman untuk mencari iman tersebut di perkotaan. Nah Pendeta Sony Situmarang, untuk terakhir dalam diskusi kita, Pendeta boleh tidak
membagikan gitu ya. Pendeta pernah melayani di daerah pedesaan, pernah juga melayani di perkotaan dengan struggle-nya masing-masing begitu ya. Tapi untuk mencari iman yang bersinar di tengah-tengah kegelapan di kota, itu apa spesialnya pendeta kalau kita terlibat dalam misi Injil di perkotaan? Silakan pendeta dengan semangatnya. Coba di hari Kamis ada kata bacalah ya, Matius 8, Matius 9, para pemirsa coba lihat. Terus di bawahnya dikatakan dalam ayat ini siapakah yang digambarkan itu sebagai orang yang memiliki iman. Lalu hubungkan sama judul iman di bumi. Oke, ini kan general. Kenapa enggak judulnya iman di gereja contoh? Perhatikan, hampir 80-90% kisah iman mengenai Yesus tidak terjadi di Ka'bah. Bahkan di Ka'bah yang terjadi apa? Hal-hal yang bertolak belakang. Dia marah di Ka'bah. Dia lihat orang ngasih persembahan di sinagog dengan sombongnya, bertolak belakang. Tapi dia gunakan dengan iman di bumi. Ini sangat-sangat relevan dan sangat apa bisa katakannya? Sangat-sangat berhubungan dengan misi Allah, misi kita. Oke. Pertanyaan sekarang bagaimana? Adakah yang spesial ketika Anda melayani di daerah-daerah? Oh, pasti. Ketika bicara mengenai iman, kita tidak selalu harus mengarah kepada kata baptisan ya. Ketika bicara mengenai iman, kita selalu mengarah kepada anggota jemaat mana engkau. Ketika bicara mengenai iman, kita tidak selalu berhubungan dengan berapa apa yang sudah kau capai. Tapi ketika bicara mengenai iman, maka itu bicara mengenai hubungan pribadi dengan siapa? Tuhan. Dalam bahasa Grekanya dikatakan apa? Pistis atau pisteo. Artinya apa? Iman yang dihidupkan. Bukan apa pengetahuan yang dipercayai. Apa spesialnya? Para pemirsa supaya jangan lama-lama, spesialnya ini. Tantangan, coba Ivy bisa baca tantangan Ivy. Ya. Dua-duanya. Tantangan dari minggu ini adalah bukalah hati Anda dalam doa untuk sebuah porsi iman yang lebih besar, sehingga dengan iman itu Anda bisa membagikan kasih Anda bagi mereka yang dekat dan jauh. Tantangan lebih besarnya adalah bagaimanakah Anda bisa mengenal Yesus dan pekabaran 3 malaikat yang berharga. Daftarkan 3 berkat-berkat rohani yang Anda alami dari Yesus dalam kehidupan pribadi Anda. Bersiaplah untuk membagikan 3 konsep ini dalam kelas sekolah sahabat Anda. Para pemirsa, pernahkah Anda melihat iman yang spesial itu? Kalau masih belum, jangan lihat liturgi ya, ritual ya, iman ya, kita bicara iman. Kalau Anda mau lihat, laksanakan ini, baikan kasih Anda bagi mereka yang dekat dan jauh, lalu break 3 berkat-berkat rohani yang Anda alami. Anda akan bisa melihat iman spesial, dan saya pribadi untuk menjawab Ivy tadi sering melihat hal tersebut yang kita akan bagikan pada episode berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Ini juga bisa disambungkan dengan nomor 2 di hari Jumat, karena Ellen White mengatakan Tuhan memiliki permata di semua gereja dan bukan bagian kita untuk membuat kecaman secara luas kepada dunia yang mengaku beragama. Dan silakan dilanjutkan pertanyaan berikutnya di nomor 2 hari Jumat tersebut. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan, Pendeta Sony dan juga Pendeta Dwi. Kalau saya boleh lihat tadi, kita perlu kasih Allah di dalam hati kita, supaya ketika melihat orang yang banyak, kita tidak ciut duluan, malah kita berbelas kasihan untuk juga menyampaikan keselamatan kabar tersebut kepada mereka. Lalu kedua, kita perlu Roh Kudus yang berkuasa, karena dalam perkotaan kita punya kekuasaan sangat terbatas begitu ya. Dan yang ketiga, kita perlu iman dalam menjalankannya. Kalau dari Bapak Pendeta sekalian, apa yang bisa mendorong para pemirsa terutama yang tinggal di perkotaan supaya juga memiliki misi Yesus tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari? Pendeta Sony boleh mulai terlebih dahulu. Saya ambil contoh, ada 2 daerah sekarang yang saya ketahui mau merevive kembali misi gereja Advent, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Mereka akan bagikan kepada gereja-gereja mengenai apa misi dan visi gereja. Nah, ketika kita punya misi, maka untuk melaksanakan misi dibutuhkan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus singgah dalam hati kita, maka iman akan tampak. Pertanyaannya, apa kesimpulannya? Ketika Anda ingin menjangkau yang belum dijangkau, pertama, miliki visi. Yang kedua, minta Tuhan Roh Kudus. Dan yang terakhir, iman Anda sangat berpengaruh di sana. Terima kasih, Afi. Itu kesimpulan saya. Terima kasih, Pendeta. Pendeta Dwi, silakan dengan kesimpulannya. Baik, saya bekerja di antara orang-orang muda. Ya. Dan saya melihat bahwa di Jawa Tengah ini, kita melihat bahwa sekolah-sekolah atau universitas-universitas ada di perkotaan. Lalu mahasiswa-mahasiswa kita
sekolah sudah tentu di perkotaan-perkotaan itu, terbagi di beberapa kota yang ada di Jawa Tengah, di Jogja, di Solo, di Semarang, dan juga di Salatiga. Saya selalu menganjurkan kepada teman-teman orang muda bahwa ladang misi Anda adalah di perkotaan ini, yaitu di kampusmu, berbaur, ya, menggunakan metode Yesus Kristus, ya. Dia berbaur, dia menunjukkan simpati, ya, dia memenuhi kebutuhan, dan akhirnya dia memanggil untuk menjadi murid. Jadi, pada misinya adalah di perkotaan, di lingkungan di mana Anda berada. Terima kasih. Amin, terima kasih. Saya juga tahu banyak pemirsa kita orang muda, tapi kalau lihat dari komen seperti yang senior yang lebih banyak berkomen begitu ya. Jadi tantangan saya untuk para teman-teman orang muda kalau menyaksikan diskusi Sekolah Sahabat ini dan mendengar pesan dari Pendeta Dwi tadi, boleh juga say hi di kolom komen. Nanti kami dengan sangat senang juga akan menyampaikan salam balik kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Baiklah, Pendeta Sony Situmorang boleh tutup kebersamaan kita dengan doa. Baik, kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih atas penjelasan Sekolah Sahabat yang indah, berkati hamba-Mu, Pendeta Dwi, Ivy, dan juga Daniel Bang Layar, berkati kami semua Tuhan, demikian juga para pemirsa yang menyaksikan acara ini, biarlah berkat-Mu akan turun melimpah ruah atas mereka, sehingga iman mereka akan semakin dikuatkan. Terima kasih Bapak, oleh karena kebersamaan ini, pertemuan kami pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dengarkan doa kami, lalu saya berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita bersama, terutama untuk pelayanan Pendeta Dwi dan juga Pendeta Sony. Tuhan memberkati dalam pelayanan Bapak Pendeta sekalian. Dan bagi para pemirsa, semoga keberadaan kita bersama boleh menambah semangat untuk mempelajari firman Tuhan dan juga untuk mengambil komitmen untuk menjalankan misi Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Membahas mengenai budaya, mengenai orang-orang pintar, orang-orang berkuasa yang harus kita jalani, siapa yang menjalani ini semua kalau bukan Esther dan juga Mordekai. Itulah yang akan kita pelajari minggu depan. Sampai kita bertemu lagi. Tuhan memberkati kita sekalian.